Bab 3791, memaksamu melakukannya. Pagi-pagi, Dev dan yang lainnya berangkat bersama orang-orang dari 5 sekte besar. Sepanjang jalan, setiap orang memiliki agendanya masing-masing dan tidak ada yang berbicara. Namun tidak lama setelah kami pergi, angin dan awan di langit tiba-tiba berubah, awan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, dan kepingan salju besar berjatuhan. Suhu turun drastis dalam sekejap, dan banyak biksu harus meledakkan kekuatan spiritual mereka di sekitar tubuh mereka untuk menahan dingin. Namun, Ice Dew dan yang lainnya tidak berpengaruh sama sekali, mereka mempraktikkan teknik berbasis es dan hidup di lingkungan ini tahun demi tahun. Tuan Dev, batu tiang lain ditemukan di depan. Kali ini, Binglu berjalan ke arah Dev dan berkata, "Di mana?" Dev selalu waspada terhadap Haidafu dan yang lainnya, jadi dia tidak menyadarinya. Binglu menunjuk ke dinding batu tidak jauh dari situ dan berkata, "Semuanya ada di dinding batu, sepertinya ada ratusan." Dev melihat sekeliling dan menemukan ratusan batu ekstrim bertatakan di dinding batu di satu sisi. Dulu batu tiang ditemukan di dalam tanah, namun kali ini sebenarnya ada batu tiang di dinding batu yang tertanam di gunung. Hal ini membuat Dev sangat aneh dan tidak bisa menahan diri untuk berhenti. "Kenapa kamu tidak pergi?" Sekte Master Luo bertanya. "Ada batu tiang di depan." Dev menunjuk. "Ternyata batu tiangnya seperti ini. Kirimkan saja seseorang untuk menurunkannya," kata Master Sekte Luo. Dev tidak bergerak, dia melihat batu-batu itu, dan dia merasakan bahaya di dalam hatinya. Bukan suatu kebetulan jika batu tiang muncul di dinding batu itu. "Tuan Dev, saya pribadi akan memimpin orang-orang untuk menurunkan batu tiang itu," kata Binglu. Dev mengangguk, tapi memperingatkan, "Kamu harus lebih waspada. Saya selalu merasa ada bahaya di sini." Binglu memilih 2 orang suci, lalu melompat menuju dinding batu. Karena medan magnet di sini, Binglu dan yang lainnya tidak bisa melompat terlalu tinggi. Mereka hanya bisa menggunakan kakinya untuk melompat ke atas lagi dengan bantuan dinding batu. Tepat ketika Binglu dan yang lainnya hendak mendekati batu itu, sekumpulan serangga beracun berwarna hitam tiba-tiba terbang keluar dari dinding batu. Belum ada yang mengetahui bagaimana serangga beracun ini terbang keluar dari dinding batu. "Hati-hati." Melihat ini, Dev melompat, dan pada saat yang sama, api muncul dari telapak tangannya. Serangga beracun ini paling takut dengan api. Melihat ini, orang-orang suci lainnya mengeluarkan pedang es mereka satu demi satu, dan sinar pedang terbang dengan cepat, langsung menuju ke serangga hitam beracun. Mayat Binglu dan kedua orang suci itu jatuh dengan cepat. Ribuan serangga beracun, kumpulan kegelapan, jika dibungkus di dalamnya, bahkan sisa tubuh mereka pun tidak akan tersisa. Dev menembakkan serangkaian api yang kuat, membentuk dinding api untuk memblokir serangga beracun. Biarkan Binglu dan kedua orang suci itu punya waktu untuk melarikan diri. Kemudian ratusan sinar pedang melewati kawanan serangga. Meskipun banyak serangga beracun terbunuh, bagi ribuan serangga beracun ini, itu tidak lebih dari gerimis. "Bantu!" Ketika pemimpin Sekte Luo melihat ini, dia berteriak dan menuju ke arah kawanan serangga. Namun, Haidafu dan yang lainnya tidak bergerak sama sekali. Pemimpin Sekte Luo mengabaikannya dan langsung menemui Dev. Ini mungkin sebuah kesempatan. Pemimpin Sekte Luo membisikkan sesuatu di telinga Dev. Dev langsung memahaminya, dan kemudian tubuhnya jatuh dengan cepat. Serangga beracun itu mengerumuni Dev. Tiba-tiba, dinding batu itu runtuh, dan monster beruang es yang tampak tertidur melompat keluar dari dinding batu. Baru kemudian Dev mengerti mengapa bebatuan ekstrim ini ada di dinding batu. Ternyata itu adalah monster beruang es. Dan serangga beracun ini seharusnya menjaga batu tiang di luar saat monster beruang es sedang berlatih. Monster beruang es ini berukuran besar, memiliki aura yang kuat, dan memiliki tingkat budidaya di puncak alam kesengsaraan. Semua orang kaget saat melihat monster beruang es ini. Dev memikat serangga beracun dan monster beruang es menuju 5 sekte besar. Karena Haidafu dan yang lainnya tidak ingin mengambil tindakan, maka dia akan memaksa orang-orang ini mengikuti serangga beracun dan monster beruang es untuk mengambil tindakan. Hanya ketika kekacauan terjadi barulah mereka memiliki kesempatan untuk membunuh Haidafu dan yang lainnya secara diam-diam. Bab 3792, Trik Kecil. Haidafu dan yang lainnya melihat Dev memimpin serangga beracun dan monster beruang es ke arah mereka, dan mereka semua mulai berteriak. "Jangan datang, jangan datang." Mereka tidak mau mengikuti serangga beracun ini. Semakin sering hal ini terjadi, semakin kecil kemungkinan Dev akan pergi. Haidafu dan murid-muridnya mundur dengan putus asa, tetapi mereka tidak secepat Dev. Serangga beracun dan monster beruang es tertarik. Haidafu dan yang lainnya saling memandang dan menyadari bahwa mereka tidak punya pilihan selain mengambil tindakan melawan serangga beracun dan monster beruang es. Dev meminta Binglu untuk membawa beberapa orang suci dan buru-buru pergi ke dinding batu untuk menurunkan batu tiang. Tapi saat Binglu dan yang lainnya hendak mengambil batu tiang, terdengar beberapa raungan lagi, dan monster beruang es berlari keluar dari dinding batu. Kali ini, Binglu dan yang lainnya terkejut. Ketika Dev melihat ini, dia melompat dan menantang beberapa furball es sendirian, membiarkan Binglu dan yang lainnya mendapatkan batu tiang.
Pemimpin Sekte Luo juga bergegas maju untuk membantu. Saat ini, dia harus bekerja sama dengan Dev. Master Sekte Luo dan Dev saling memandang. Keduanya sepertinya berpikir bersama dan mengikuti monster beruang es itu sambil bertarung dan mundur. Dia benar-benar memimpin monster beruang es ini ke Haidafu dan lainnya. Sekelompok serangga beracun, ditambah beberapa monster beruang es. Haidafu dan murid-muridnya sedikit lelah menghadapinya. Dev mengikuti Master Sekte Luo dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari medan perang, bahkan tidak berniat membantu. Darah tumpah dari sudut mulut Haidafu, ekspresinya sangat berat. Awalnya mereka berencana mencari kesempatan untuk mengambil tindakan melawan Dev dan Luozong, tapi sekarang mereka terjerat oleh serangga beracun dan monster beruang es. Selesaikan pertempuran dengan cepat, jangan tunda lagi. Haidafu mengertakkan gigi dan mengeluarkan pisau panjang. Pada bilahnya, kekuatan spiritual mengalir, dan bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya menjulang. Lalu dia menebas monster beruang es dengan pedangnya. Awalnya, Haidafu ingin mempertahankan kekuatannya, dan ketika Dev dan Master Sekte Luo bosan melawan monster beruang es ini, mereka bisa mulai memanennya. Tapi sekarang, serangga beracun dan monster beruang es ini mengganggu mereka seolah-olah mereka mengenali tuannya. Monster beruang es itu meraung keras, dan suaranya mengguncang seluruh kehampaan. Kemudian cakar beruang ditembakkan dengan keras, dan semua pedang yang tak terhitung jumlahnya diblokir di bawah telapak tangan ini. Monster beruang es ini memiliki kulit yang kasar dan daging yang tebal, serta terdapat lapisan es seperti baju besi yang menutupi tubuhnya sehingga sulit untuk dipatahkan. Monster beruang es lainnya membuka mulutnya, dan aliran udara dingin keluar dari mulutnya. Melihat ini, Haidafu mundur dengan cepat, tapi dia masih selangkah terlalu lambat. Dia langsung terkena udara dingin ini, dan tubuhnya langsung mengembun menjadi es. Haidafu merasa ngeri, dan kekuatan spiritual di tubuh Yuan Zuan mencoba yang terbaik untuk memblokir kecepatan kondensasi es. Sekte Master Yue dan Sekte Master yang juga sangat cemas. Melihat Haidafu seperti ini, mereka mengertakkan gigi. Tapi mereka juga diguncang oleh monster beruang es dan tidak bisa melarikan diri. Murid-murid itu semua berurusan dengan serangga beracun, tidak ada yang diam. Tapi melihat Dev dan pemimpin Sekte Luo, mereka menonton dari kejauhan dan tidak berniat membantu. Jika ada biji melon di sini, mereka berdua akan senang menonton keseruannya. Mengapa serangga beracun dan monster beruang es ini hanya menargetkan orang-orang seperti Haidafu? Pemimpin Sekte Luo bertanya dengan sedikit aneh. Meskipun mereka memikat monster beruang es dan serangga beracun, mereka tidak bisa mengendalikan siapa yang diserang monster beruang es dan serangga beracun. Aku diam-diam menggunakan beberapa trik pada mereka, kata Dev sambil tersenyum buruk. Pemimpin Sekte Luo tertegun sejenak, lalu dia mulai tertawa juga. Faktanya, ketika Dev pertama kali memikat monster beruang es dan serangga beracun, dia diam-diam menaburkan sejenis bubuk obat. Bedak semacam ini bisa membuat monster menjadi gila dan menyerang dengan gila-gilaan. Bab 3793, Anda tidak punya kesempatan. Ah! Haidafu meraung, dan aura menakutkan keluar dari tubuhnya, langsung menghancurkan es. Master Sekte Luo, kami berjuang keras di sini, tapi kamu membuat orang tertawa. Haidafu memelototi Master Sekte Luo tidak jauh dari situ dan bertanya dengan marah. 5 sekte utama mereka semuanya berjuang keras. Meskipun Master Sekte Chen dari Sekte Chen tidak mengambil tindakan hari itu, Haidafu tahu alasannya. Tubuh Zongzu Chen telah diracuni, dan tidak ada cara untuk menggunakan kekuatan spiritualnya sekarang. Jika tidak, racunnya akan menyebar dengan cepat dan dia akan segera mati. Jika Anda tidak dapat menemukan apoteker di tempat ini, Anda pasti akan mati. Tapi Master Sekte Luo sedang menyaksikan pertempuran dengan Dev, bahkan tanpa niat sedikit pun untuk mengambil tindakan. Orang-orang suci yang dibawa oleh Dev juga menjauh. Ini jelas merupakan tipuan bagi mereka, bisakah Haidafu tidak cemas? Master Sekte Hai, monster beruang es itu terlalu kuat. Sulit bagiku untuk mengambil tindakan. Selain itu, jika aku mengambil tindakan, aku khawatir kamu akan menembakku dari belakang. Pemimpin Sekte Luo berkata dengan tenang. Haidafu tercengang. Dia mengerti apa yang dimaksud pemimpin Sekte Luo. Master Sekte Luo, 5 sekte utama kami berasal dari sekte yang sama, apakah Anda hanya melihat kami berjuang keras? Sebagai kepala dari 5 sekte besar, Anda tidak boleh berpikiran sempit. Bagaimana kami bisa melakukan sesuatu padamu? Paling-paling, kami hanya memikirkan Dev. Lagi pula, orang ini layak dipuja selama 100 tahun dari Demon Ceiling Alliance. Haidafu benar-benar memainkan kartu emosional dengan pemimpin Sekte Luo. Dia tahu bahwa jika Master Sekte Luo tidak memimpin seseorang untuk mengambil tindakan, cepat atau lambat mereka akan dikalahkan ketika dihadapkan dengan begitu banyak serangga beracun dan monster beruang es. Monster-monster ini sepertinya telah meminum obat, mereka semua sangat bersemangat dan menyerang dengan sekuat tenaga. Jangan berpikir bahwa rencanamu sempurna. Master Sekte Chen telah memberitahuku sejak lama bahwa kamu ingin membunuhku di wilayah kutub ini. Biar ku beritahu, aku memilih bekerja sama dengan Dev hanya untuk melindungi kalian bertiga. Kami berasal dari sekte yang sama, tetapi Anda memiliki niat membunuh terhadap saya. Apa yang bisa saya bantu?
Pemimpin Sekte Luo dengan jelas menjelaskannya. Haidafu dan yang lainnya terjebak oleh monster beruang es, dan tidak ada cara untuk melarikan diri dalam waktu singkat. Bahkan jika mereka cukup beruntung untuk melarikan diri, mereka sudah kelelahan dan mereka dapat membunuh mereka sesuka hati. Setelah mendengar ini, Haidafu segera mengertakkan giginya dengan marah dan menatap Master Sekte Chen dengan ganas. Chen, kamu lupa racun di tubuhmu dan kamu benar-benar melaporkannya, jadi jangan salahkan aku karena kejam. Racunmu, tanpa obat penawarku, akan membunuhmu dalam 3 hari. Saat ini, Haidafu masih berani menatapnya dengan marah dan mengancam Master Sekte Chen. Kamu tidak perlu mengancamnya, aku bisa menyembuhkan racunnya. Dev maju selangkah dan berkata. Saat Haidafu melihat Dev berdiri, dia menjadi semakin marah. Tapi tidak ada gunanya meski dia marah sekarang. Beberapa monster beruang es membuat mereka bertiga sengsara, dan serangga beracun terus-menerus mengganggu mereka. Nak, jangan terlalu sombong dan berpikir bahwa beberapa monster-monster bisa menjebak kami. Begitu monster-monster ini terbunuh, kami akan membunuhmu. Haidafu meraung, melampiaskan amarah di hatinya. Hah, kamu tidak punya kesempatan. Setelah Dev mengatakan itu, sosoknya seperti bintang jatuh, langsung menuju ke arah orang kaya Hai. Kecepatan Dev sangat cepat, seolah dia menghilang dalam sekejap. Melihat pemandangan ini, Haidafu kaget. Dev menginjak tangga pengendali api dan meninju orang kaya di laut itu. Pukulan ini membuat bayangan tebal, dan cahaya kemasan tiba-tiba muncul, seperti terik matahari di langit. Beraninya kamu, Haidafu mengertakkan gigi. Boom! Begitu dia selesai berbicara, pukulan ini mengenai Haidafu di depannya. Haidafu ingin menghindar, tetapi ternyata dia terbungkus dalam bayangan tinju yang menakutkan ini, dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Perasaan bahaya muncul secara spontan. Master Sekte Yue, Master Sekte Yang, selamatkan aku. Mata Haidafu dipenuhi ketakutan dan dia berteriak minta tolong. Tapi kedua orang itu terjerat oleh monster beruang es, jadi tidak ada kesempatan untuk menyelamatkan mereka. Bab 3794 sepertinya aku telah dilupakan. Haidafu mencoba yang terbaik untuk meledakkan perisai spiritual, mencoba memblokir pukulan Dev. Namun, setelah bertarung dengan monster beruang es dalam waktu yang lama, dia menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Sekarang semua kekuatannya dilepaskan untuk membentuk perisai energi spiritual, dia mungkin tidak dapat menahan serangan Dev. Setelah ledakan cahaya kemasan, pukulan Dev dengan mudah menembus perisai aura dan memukul Haidafu dengan keras. Tubuh Haidafu seperti layang-layang yang keluar jalur, terbang ke kejauhan. Di udara, Haidafu menyemburkan darah dan membuat busur. Tubuh Haidafu membentur dinding batu begitu keras hingga seluruh bukit bergemuruh. Melihat pemandangan ini, Master Sekte Yue dan Master Sekte yang saling memandang, berbalik dan lari. Masalahnya sudah terungkap, mereka akan mati jika tetap tinggal. Hah, aku masih ingin kabur, tapi tidak semudah itu. Pemimpin Sekte Luo mendengus dingin, melompat, dan menghalangi jalan mereka berdua. Monster beruang es di sekitarnya sedang menonton dengan penuh semangat. Master Sekte Luo, kami salah. Semua masalah ini direncanakan oleh Haidafu. Demi sesama sekte kita, tolong ampuni kami kali ini. Sekte Master Yue dan Sekte Master yang memohon kepada Sekte Master Luo. Haidafu dipukul oleh Dev, dan dia tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Bagaimana mereka bisa berani membunuh Master Sekte Luo? Pemimpin Sekte Luo memandang mereka berdua, matanya penuh amarah dan berkata, jika kamu mengakui kesalahanmu lebih awal, aku tidak akan menyerangmu. Bagaimanapun, kita telah bekerja sama selama bertahun-tahun. Tapi demi keuntungan, kamu benar-benar meracuni Master Sekte Chen. Ini tidak bisa dimaafkan. Jika nenek moyang kita masih hidup, mereka tidak akan bisa memaafkanmu. Ketika Master Sekte Yue dan Master Sekte yang melihat ini, mereka tahu bahwa Master Sekte Luo akan membunuh mereka hari ini, jadi mereka mengertakkan gigi dan berkata, oke, karena kamu begitu tidak berperasaan, maka kami akan bertarung. Setelah itu, keduanya mengambil tindakan langsung terhadap Luo Zong. Meskipun Master Sekte Luo telah dipromosikan ke alam kesengsaraan tingkat 9, dia baru saja dipromosikan, dan mereka berdua dapat menanganinya bersama-sama. Tepat ketika mereka berdua mengambil tindakan, sebuah hantu muncul dalam sekejap. Dev telah tiba di samping Master Sekte Luo. Mata Dev bersinar dengan niat membunuh. Pedang pembunuh naga di tangannya mengeluarkan suara mendengung, seolah tidak sabar. Kalian berdua sepertinya sudah melupakanku. Dev tersenyum dingin. Melihat Dev, mereka berdua merasa gugup, tapi sekarang masalahnya sudah jadi, mereka hanya bisa bertarung. Membunuh. Keduanya meraung dan mendatangi Dev dan pemimpin Sekte Luo. Mata Dev penuh dengan penghinaan. Dia bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh alam kesengsaraan tingkat 8 sekarang. Beberapa waktu lalu, dia terpaksa berada dalam situasi putus asa. Hanya dalam beberapa hari, Dev bisa mengabaikan orang-orang ini. Pedang pembunuh naga di tangannya meledak dengan gelombang panas, dan api pamungkas muncul. Memanfaatkan situasi ini, seekor naga api meraung. Menghadapi naga api, Master Sekte Yue tiba-tiba menginjakkan kakinya ke tanah, dan dinding tanah tiba-tiba muncul dari tanah.
Tanah yang keras terangkat tepat di bawah kaki Master Sekte Yue. Tapi tembok tanah ini seperti kertas tipis di hati naga api Dev, dan tidak berpengaruh sama sekali. Boom! Naga api itu menembus tubuh pemimpin Sekte Yue dan langsung terbakar. Ah! Sekte Master Yue berteriak dengan sedih. Master Sekte Luo meliriknya dengan tak tertahankan, lalu melompat dan menamparkan Master Sekte yang dengan telapak tangan. Pemimpin Sekte yang juga mencoba yang terbaik, saling berhadapan dengan telapak tangannya. Bang! Dengan suara yang tumpul, tubuh pemimpin sekte yang langsung tenggelam ke tanah, hanya menyisakan separuh tubuhnya yang terbuka. Master sekte yang itu muntah darah dan sepertinya memohon belas kasihan dengan mulut terbuka. Pemimpin sekte Luo berbalik tak tertahankan dan langsung pergi. Dev bisa menyelesaikan sisa masalahnya. Dev mengeluarkan segenggam bubuk merah dan melemparkannya ke udara. Serangga beracun dan monster beruang es meraung dan bergegas mendekat. Dev menggunakan langkah pengendalian api untuk pergi, meninggalkan Haidafu dan Master Sekte yang sekarat, digigit oleh monster beruang es dan serangga beracun. Bab 3795, Batu Lima Warna. Setelah berjalan beberapa mil, seseorang dapat mendengar teriakan Haidafu dan Master Sekte Yang. Dev tahu bahwa alis Master Sekte Naluo terus-menerus mengerutkan kening. Mungkin dia tidak ingin menjadi seperti sekarang ini. 5 sekte besar sekarang mungkin akan berubah menjadi 2 sekte besar di masa depan. Dev memeriksa pemimpin klan Chen dan menemukan bahwa dia hanya terkena bubuk huajin yang sangat biasa, jadi dia menemukan beberapa pil di cincin penyimpanan dan memberikannya kepadanya. Rekan Daois Chen, terima kasih banyak. Jika bukan karena Anda, saya benar-benar tidak tahu bagaimana memecahkan situasi ini. Saat aku kembali kali ini, aku pasti akan membereskan semuanya. 5 sekte besar akan dibersihkan secara menyeluruh. Pemimpin sekte Luo tiba-tiba tampak jauh lebih tua, dia menghela nafas dan berkata, Master Sekte Luo, sama-sama. Jika Anda tidak menentang keberatan semua orang, saya pasti sudah mati di 5 sekte besar sejak lama. Dev berkata sambil tersenyum tipis. Master Sekte Luo tersenyum pahit. Dia tidak menyangka bahwa ketika dia bersikeras untuk membiarkan Dev pergi, dia benar-benar menyelamatkan salah satu miliknya. Ini mungkin yang disebut karma. Master Sekte Luo mengeluarkan sebuah batu dari tangannya yang membuat semua orang tertawa. Yang aneh adalah batu ini sebenarnya memiliki 5 warna. Rekan Daois Chen, ini adalah batu 5 warna dari 5 sekte utama kami. Ini telah diwariskan selama bertahun-tahun, tetapi kami masih belum mengetahui kegunaan dari batu 5 warna ini. Tapi hari ini aku melihatmu mengumpulkan batu tiang untuk latihan. Mungkin benda ini berguna untukmu. Master Sekte Luo menyerahkan batu 5 warna itu kepada Dev. Dev mengambil batu 5 warna dan merasakan perasaan hangat di tangannya, tetapi Dev tidak memperhatikan dan mengira itu adalah suhu tubuh Master Sekte Luo. Setelah menyingkirkan batu 5 warna dan mengobrol dengan Master Sekte Luo untuk beberapa patah kata, Dev dan Master Sekte Luo berpisah. Sekte Master Luo memimpin murid-muridnya kembali ke sekte. Lagi pula, tidak ada tempat di mana makhluk abadi jatuh di sini, jadi tidak ada gunanya mereka tinggal di sini. Terlebih lagi, Haidafu dan 3 lainnya baru saja meninggal, dan murid-murid di bawah sekte mereka masih perlu diintimidasi dan dikelola. Dev, Binglu dan yang lainnya terus mencari batu tiang tersebut. Sambil mencari batu tiang tersebut, Dev juga dengan sengaja menghindari biksu lain yang memasuki tiang tersebut. Meski banyak batu tiang yang ditemukan, namun tidak ditemukan tambang batu tiang, yang membuat Dev sedikit tertekan. Pencarian seperti ini sedikit demi sedikit, di tahun monyet, kuda dan bulan, kita bisa menemukan cukup banyak batu tiang yang dibutuhkan Istana Guanghan. Melihat langit kembali gelap, Dev hanya dapat menemukan tempat yang relatif aman untuk beristirahat. Saat para orang suci sedang beristirahat, Dev melindungi mereka. Duduk bersila, Dev mengeluarkan batu 5 warna karena bosan. Saya melihat batu 5 warna itu benar-benar mengeluarkan kilau samar di kegelapan, 5 kilau berbeda. Gelombang demi gelombang kehangatan terus mengalir dari telapak tangan Dev ke tubuhnya. Awalnya, Dev mengira hangatnya batu 5 warna itu disebabkan oleh suhu tubuh. Tapi sekarang saya memegang batu 5 warna. Dalam cuaca yang sangat dingin, batu 5 warna masih memancarkan rasa hangat. Dev agak aneh. Jika itu disebabkan oleh suhu tubuh, sekarang tidak mungkin hangat. Dev mengamati dengan cermat dan menemukan bahwa selain 5 warna, tidak ada yang istimewa dari batu 5 warna itu. Ini seukuran kepalan tangan, sangat berkilau, dan sangat nyaman untuk digenggam dalam cuaca yang sangat dingin ini. Dev mencoba memasukkan deteksi kekuatan spiritual ke dalam batu 5 warna, tetapi tidak berpengaruh sama sekali, dan tidak ada yang dapat ditemukan. Batu yang aneh. Dev melihat ke batu 5 warna dan tiba-tiba menggunakan telapak tangannya untuk menghancurkan batu itu untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Tapi Dev berusaha sekuat tenaga, tapi dia tidak bisa menghancurkan batunya. Kali ini, Dev bingung sejenak. Tahukah Anda, dengan kekuatannya saat ini, dia bisa dengan mudah meledakkan gunung dengan satu pukulan. Anda ingin menghancurkan batu, tetapi tidak bisa. Bab 3796, Esensi Api Tertinggi. Dev bermain dengan batu 5 warna selama 1 jam penuh, tetapi masih belum menemukan triknya.
Anda harus tahu bahwa hal-hal yang diwariskan oleh 5 sekte besar bukanlah batu yang tidak berguna. Tapi Dev tidak tahu kegunaan batu ini. Tuan Dev, apa yang Anda lihat? Lan Yingying mendekat dan duduk di sebelah Dev. Dev melirik Lan Yingying tetapi tidak berkata apa-apa. Dia masih sedikit menolak Lan Yingying. Dia tidak terlalu menyukai wanita ini. Melihat Dev seperti itu, Lan Yingying berinisiatif untuk meminta maaf. Tuan Dev, saya benar-benar minta maaf. Karena ketidaktahuan dan kesengajaan saya dalam 2 hari terakhir, orang suci itu menderita kerugian. Terima kasih telah menyelamatkanku. Aku tahu aku sedikit bias terhadapmu. Lan Yingying dengan tulus meminta maaf. Saat ini, dia telah menemukan kualitas luar biasa Dev. Jika bukan karena Dev, apalagi dia, tidak pasti apakah orang-orang suci ini dapat menemukan batu tiang ini, atau apakah mereka akan bertahan sampai sekarang. Jangan sebutkan masa lalu lagi. Ketika Dev melihat Lan Yingying dengan tulus meminta maaf, dia tidak berkata apa-apa lagi. Bagaimanapun, Lan Yingying pada dasarnya tidak buruk. Tuan Dev, saya tahu Anda sudah lama melihat batu itu. Apakah ada yang istimewa dari batu ini? Lan Yingying melihat batu 5 warna di tangan Dev dan bertanya. Batu ini selalu hangat. Aku ingin mencari tahu apa yang ada di dalamnya, tapi tidak mungkin aku bisa menemukannya. Kata Dev dan menyerahkan batu 5 warna itu kepada Lan Yingying. Lan Yingying mengambil batu 5 warna itu dan berseru, panas sekali. Batu 5 warna itu dilempar ke tanah oleh Lan Yingying. Ada lapisan salju dan es tebal di tanah, tetapi setelah batu 5 warna itu jatuh, bahkan saljunya pun benar-benar terbakar. Melihat pemandangan aneh ini, mata Dev langsung melebar dan dia mengambil batu 5 warna itu. Ini tidak panas. Dev sangat bingung, mengapa Lan Yingying mengatakan bahwa batu 5 warna itu sangat panas. Lan Yingying dengan hati-hati mendekati tangannya, tetapi begitu dia mendekat, dia segera menjauh. Aku bisa merasakan panasnya di batu ini, panas sekali. Kata Lan Yingying. Dev sedikit bingung sekarang. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ketika pemimpin sekte Naluo memberikannya kepadanya, dia sepertinya tidak mengatakan itu panas, dia hanya memberikannya padanya. Dev melihat batu 5 warna di tangannya, dan kemudian melihat bekas terbakar di tanah. Tanahnya tertutup es dan salju, tapi ternyata bisa terbakar. Tuan Dev, sudahkah Anda mencoba melihat apakah batu itu akan berubah jika dibakar dengan api? Kata Lan Yingying. Ketika Dev mendengar ini, dia merasa bisa mencobanya, jadi api menyala di telapak tangannya, dan Dev memegang batu 5 warna di tangannya. Api membakar batu 5 warna itu dengan hebat, dan tak lama kemudian cahaya di batu 5 warna itu mulai redup. Kemudian, batu berwarna-warni itu akhirnya berubah menjadi warna gelap. Pada saat ini, Dev sedikit tercengang dan membakar batu 5 warna menjadi hitam. Ini adalah bagaimana melakukannya. Tepat ketika Dev bingung, batu itu perlahan retak. Segera setelah itu, batu 5 warna itu runtuh, dan sebuah benda seukuran inti kristal terlihat di dalamnya. Inti kristal ini sangat jernih, tetapi ada juga 5 warna di dalamnya, dan setiap warna memiliki nyala api yang sangat halus di dalamnya. Kali ini, Dev mengambil inti kristal di dalam batu 5 warna dan perlahan menyuntikkannya dengan kekuatan spiritual. Cahaya tiba-tiba bersinar ke segala arah, dan cahaya warna-warni memantulkan separuh langit menjadi merah. Api di dalam mulai berkobar hebat. Ketika Dev melihat ini, dia sangat ketakutan sehingga dia segera menyingkirkan kekuatan spiritualnya. Penglihatan seperti ini dapat dengan mudah menarik perhatian orang. Jika ini menarik perhatian biksu lain, itu akan merepotkan. Sangat cantik. Lan Yingying berkata dengan wajah kaget. Astaga, esensi api utama dari Raja Bintang Roh Api. Saat ini, suara Raja Iblis Ciyun terdengar di benak Dev. Bab 3797 Bantuan. Dev tertegun dan dengan cepat bertanya, Senior, apakah Anda mengetahui hal ini? Apakah Anda ingat sesuatu? Raja Iblis Ciyun menggelengkan kepalanya, dan kemudian berkata, meskipun aku kehilangan ingatanku, aku tahu hal ini. Itu adalah esensi api tertinggi dari Tuan Bintang Roh Api. Yang disimpan di sini adalah 5 jenis api pamungkas. Kenapa benda milik penguasa Bintang Roh Api bisa berakhir di surga dan dunia manusia? Apakah orang ini pernah ke surga dan dunia manusia? Setelah mendengarkan Raja Iblis Ciyun, Dev mengerti apa yang sedang terjadi. Tuan Huo Lingsing datang ke surga dan alam manusia selama perang antara dewa dan iblis, jadi sangat mungkin barang-barangnya ada di surga dan alam manusia. Dev melihat esensi api tertinggi di tangannya dan sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka akan ada banyak jenis api pamungkas. Bintang asal berkedip. Jika Dev ingin menyerap api pamungkas dalam esensi ini, dia pasti bisa meningkatkan asal apinya. Tapi seperti yang dipikirkan Dev, kekuatan asli elemen api mengalir ke dalam esensi seperti banjir yang bergulung. Api merah di jiwa mulai perlahan menjadi lebih jelas, dan cahayanya menjadi lebih menyilaukan. Persetan. Dev terkejut dan dengan cepat memutus kekuatan aslinya. Dia awalnya ingin menyerap kekuatan dari esensi api tertinggi ini, tapi dia tidak menyangka kekuatan aslinya akan ditelan. Apakah kamu gila? Kamu hanyalah seorang biksu muda di alam kesengsaraan, tetapi kamu masih ingin menyerap esensi api tertinggi dari Lord Fire Spirit Star. Raja Iblis Ciyun bertanya dengan kaget.
Dev menggaruk kepalanya. Dia hanya ingin mencobanya, tapi dia tidak menyangka esensi api begitu kuat. Omong kosong ini tidak bisa diserap, jadi sepertinya tidak ada gunanya. Dev melemparkan Ultimate Fire Essence ke dalam ring penyimpanan. Jika tidak bisa diserap, tidak ada gunanya bagi Dev. Tuan Dev, apa itu? Lan Yingying melihat Dev tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Pil monster-monster tidak ada gunanya. Dev berkata dengan acuh tak acuh. Bahkan jika dia memberitahu Lord Wulingsing tentang esensi api tertinggi, Lan Yingying mungkin tidak akan mengerti. Tepat setelah Dev selesai berbicara, tiba-tiba suara yang menembus udara terus berdering. Seseorang mendekat. Dev mengerutkan kening dan segera menjadi waspada. Ketika Lan Yingying melihat ini, dia berteriak kepada semua orang suci yang sedang beristirahat. Di kawasan kutub ini selalu ada bahaya, jadi selalu waspada. Dev merasakan arah suara itu dan menjadi bingung. Biasanya, di wilayah kutub ini, karena adanya medan magnet, tidak peduli biksu jenis apa, mustahil untuk terbang dengan cepat dan dalam waktu lama. Tapi suara yang terdengar sekarang jelas merupakan suara terobosan di udara akibat penerbangan cepat. Segera, sesosok tubuh muncul, menuju ke arah Dev dan yang lainnya dengan sikap yang sangat malu. Dev sangat waspada, kesadarannya menyebar, dan dia juga mengambil pedang pembunuh naga di tangannya. Kalau lawan bisa terbang begitu cepat di kawasan kutub, kekuatannya pasti cukup tinggi. Saat lawan semakin dekat, Dev terkejut saat mengetahui bahwa lawannya ternyata adalah tubuh roh. Aura di tubuhnya tidak menentu, dan seluruh tubuhnya seperti tertiup angin. Sekte Master Chen. Dev melihat pihak lain dan langsung terkejut. Melihat tubuh fisik Master Sekte Chen telah lama menghilang, dan kini hanya tersisa jiwa yang tersisa, Dev akhirnya tahu mengapa pihak lain bisa terbang. Namun, Dev tidak mengerti mengapa Master Sekte Chen menjadi seperti ini tidak lama setelah mereka berpisah dari Master Sekte Luo dan yang lainnya. Master Sekte Chen jelas panik dan tidak memperhatikan Dev dan yang lainnya sama sekali. Mungkin dia belum beradaptasi dengan identitasnya sebagai jiwa, jadi dia terbang tidak menentu. Sekte Master Chen. Dev melompat dan berteriak kepada Master Sekte Chen. Master Sekte Chen terkejut, dan ketika dia melihat itu adalah Dev, dia menangis bahagia. Rekan Daoist Chen, tolong, tolong. Sekte Master Chen berteriak. Bab 3798, diserang. Dev bergegas maju, melihat penampilan Master Sekte Chen, dan bertanya dengan sangat aneh, Master Sekte Chen, ada apa denganmu? Mengapa kamu seperti ini? Pemimpin Sekte Chen tidak bisa lagi bertahan saat ini dan jatuh dari udara, auranya sangat lemah. Melihat sisa jiwa pemimpin Sekte Chen akan menghilang, Dev mengeluarkan manik pengikat jiwa dari cincin penyimpanannya. Ini adalah hadiah dari pemimpin Sekte Jiang dari Sekte Jiwa Iblis, dan sekarang hanya digunakan. Setelah mengeluarkan mutiara pengikat jiwa, sisa jiwa pemimpin Sekte Chen menjadi jelas stabil, dan napasnya berangsur-angsur pulih. Saya harus mengatakan bahwa mutiara dari Sekte Jiwa Iblis yang memperbaiki jiwa ini benar-benar hal yang baik. Sekte Master Chen, jangan tidak sabar dan ceritakan perlahan apa yang terjadi. Dev memberitahu Master Sekte Chen untuk tidak khawatir, dan terus menuangkan energi spiritual ke dalam sisa jiwa Master Sekte Chen. Ini dapat mengisi kembali nafas yang dikonsumsi oleh pemimpin Sekte Chen, sehingga jiwa yang tersisa tidak akan hilang karena kehabisan nafas. Tuan Dev, kami diserang secara diam-diam. Pemimpin Sekte Luo dan murid dari 5 sekte besar semuanya terjebak. Pada akhirnya, saya menghancurkan tubuh saya untuk melarikan diri dari sisa jiwa ini. Cepat selamatkan pemimpin Sekte Luo dan yang lainnya. Jika kamu terlambat, mereka akan mati. Sekte Master Chen berkata dengan cemas. Siapa yang melakukan serangan diam-diam? Dev bingung. Konon 5 sekte besar juga merupakan sekte terkenal. Siapa yang berani berinisiatif melakukan serangan diam-diam? Terlebih lagi, Master Sekte Luo kini telah dipromosikan ke alam kesengsaraan tingkat 9. Itu adalah sekte hantu setan. Saya tidak menyangka para pembudidaya iblis ini datang ke Jiji. Kata pemimpin Sekte Chen. Sekte Guisa, Dev sedikit mengernyit. Sekte Guisa, bukankah sekte ini sudah lama dihancurkan oleh aliansi penyegel iblis? Pasti sudah bertahun-tahun. Bagaimana bisa tiba-tiba muncul dan menyerangmu? Saat ini, Lan Yingying berkata dengan ragu. Sekte Guisa dimusnahkan oleh aliansi penyegel iblis bertahun-tahun yang lalu. Faktanya, sekte itu selalu ada. 5 sekte besar kami telah melacak Sekte Guisa selama bertahun-tahun dan telah membunuh banyak murid Sekte Guisa. Para pembudidaya iblis ini mempraktikkan metode hantu jahat yang aneh untuk menyerap roh jahat dan berlatih, jadi kami diam-diam mengejar para pembudidaya iblis ini. Tidak ada yang menyangka bahwa orang-orang dari Sekte Guisa ini benar-benar datang ke wilayah kutub dan melakukan penyergapan untuk menyerang kita. Dulu, orang-orang dari Sekte Guisa hanya mengadakan kegiatan berdua dan bertiga, tapi kali ini hampir 100 orang datang. Aneh sekali. Pemimpin Sekte Chen menjelaskan. Ketika Dev mendengar ini, dia segera mengerti bahwa Sekte Guisa ini juga harus menjadi anjing yang ditahan oleh aliansi penyegel iblis. Banyak sekte budidaya iblis yang dimusnahkan oleh aliansi penyegel iblis, selama mereka bersedia untuk patuh. Menjadi anjing dari Demon Sealing Alliance.
Dan mereka yang tidak mau mematuhi sekte budidaya iblis benar-benar dicekik secara langsung. Dev sekarang mengerti mengapa 5 sekte besar, sekte yang begitu jujur, tidak mau bekerja sama dengan aliansi penyegel iblis dan mencekik para penggarap iblis bersama-sama. Ternyata 5 sekte besar juga telah mengetahui aktivitas Demon Sealing Alliance sejak lama. Tapi kali ini, sekte Guisa mengirim ratusan orang, mungkin tidak hanya melawan 5 sekte besar, tapi untuk diri mereka sendiri. Dev tahu bahwa melawan 5 sekte besar, mustahil bagi aliansi penyegel iblis untuk berperang sebesar itu, bahkan mempertaruhkan paparan sekte hantu iblis. Sekte hantu jahat telah dimusnahkan oleh aliansi penyegel iblis. Jika muncul dalam skala besar sekarang, orang pasti akan curiga apakah aliansi penyegel iblis telah memusnahkan sekte hantu jahat. Sekarang aliansi penyegel iblis telah mengeluarkan semua anggota elit dari sekte hantu iblis, mereka pasti menargetkan dirinya sendiri. Sekte Guisa ini menggunakan energi Yinsa untuk berlatih, jadi pasti dari silsilah Yinmo. Pada saat ini, Binglu dan banyak orang suci juga datang. Mereka ingin tahu apa yang terjadi. Ketika dia mendengar bahwa 5 sekte besar diserang oleh para penggarap iblis, Binglu bersedia untuk menyelamatkan. Sekarang saya hanya menunggu Dev mengucapkan sepatah kata pun. Bagaimanapun, Master Sekte Luo dari 5 sekte besar baik hati kepada Dev, jadi masuk akal jika Dev membawa mereka untuk menyelamatkan mereka. Sekte Master Chen, selain Sekte Guisa, apakah ada orang lain yang menyerangmu? Dan kekuatan macam apa yang dimiliki oleh Sekte Hantu Setan ini? Dev bertanya. Bab 3799, aku akan pergi sendiri. Jika hanya ada orang-orang dari Sekte Guisa dan mereka tidak kuat, Dev bisa menyelamatkan. Jika pihak lain terlalu kuat, dia tidak bisa membiarkan orang suci mengambil risiko. Orang-orang suci ini adalah fondasi pengembangan Istana Guanghan. Penguasa Istana Guanghan mempercayai Dev dan memberikan orang-orang suci ini kepada Dev tidak bisa membiarkan mereka mengambil risiko. Meskipun ada ratusan orang dari Sekte Guisa, hanya ada 2 tetua yang memimpin tim, dan mereka semua berada di alam kesengsaraan tingkat 8. Jika mereka tidak membentuk formasi hantu untuk serangan diam-diam, kami tidak akan takut. Sekarang Master Sekte Luo dan yang lainnya terjebak dalam formasi, mereka akan berada dalam bahaya kapan saja. Kata pemimpin Techen. Ketika Dev mendengar bahwa 2 tetua dari alam kesengsaraan tingkat 8 memimpin tim, dia tidak bisa menahan untuk tidak mengangkat bibirnya sedikit. Tampaknya aliansi penyegel iblis benar-benar meremehkannya. Sesepuh yang berada di alam kesengsaraan tingkat 8 berani dikirim untuk memburunya. Tapi tidak apa-apa, semakin aliansi penyegel iblis meremehkannya, Dev akan semakin aman. Binglu, kamu dan semua orang menunggu di sini. Kamu tidak diperbolehkan pergi kemanapun tanpa perintahku. Aku akan menyelamatkan pemimpin Sekte Luo. Dev berkata pada Binglu. Tuan Dev, kami akan pergi bersamamu. Kepala istana telah menyuruh kami untuk melindungimu. Binglu berkata cepat. Oke, jangan membantah. Aku bisa melaju lebih cepat sendiri. Kamu bisa diam di sini dan menonton. Setelah Dev selesai berbicara, dia meraih Master Sekte Chen dan melakukan langkah pengendalian tembakan, dan sosoknya menghilang seketika. Binglu, Lan Yingying dan yang lainnya saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa sejenak. Haruskah aku mengikutimu atau tidak? Tepat ketika mereka ragu-ragu, Dev sudah menghilang, dan mereka bahkan tidak bisa mengikutinya. Master Sekte Chen merasakan siulan di telinganya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Anda harus tahu bahwa ada penindasan yang sangat kuat terhadap pelarian para biksu di wilayah kutub ini. Jika dia tidak menghancurkan tubuhnya sendiri dan membiarkan jiwanya yang tersisa terbang, dia tidak akan bisa terbang dalam waktu yang lama dan secepat itu. Tapi sekarang Dev, serta tubuh fisiknya, sepertinya tidak terpengaruh oleh terbang. Master Sekte Chen tidak tahu bahwa langkah pengendalian tembakan Dev tidak hanya terbang, tetapi menggunakan sihir luar angkasa untuk bergerak maju dalam lompatan, bukan terbang. Pada saat ini, ratusan mil jauhnya dari Dev dan yang lainnya, sebuah area diselimuti kabut hitam tebal. Kabut hitam memancarkan udara dingin yang tebal, yang lebih menggigit daripada dingin ekstrim di wilayah kutub. Angin menderu-deru, dan kicauan hantu terdengar di kabut hitam, membuat orang gemetar ketakutan. Dalam kabut hitam, segala jenis jiwa berguling dan mengubah penampilan mereka, dan roh jahat tampaknya telah mencapai jurang neraka. Hantu-hantu ini terus-menerus menyerang, terkadang muncul dan terkadang menghilang ke dalam kabut hitam. Pemimpin Sekte Luo, dengan puluhan murid yang masih hidup, berjuang untuk bertahan di tengah kabut hitam. Garis cahaya spiritual terus memancar, membunuh hantu yang menyerang. Tapi setelah hantu yang dipenggal itu menghilang, mereka mengembun lagi dalam sekejap. Akibatnya, pemimpin Sekte Luo dan yang lainnya hanya dapat terus mengonsumsi kekuatan spiritual di tubuh mereka, sementara orang-orang dari Sekte Guisa menggunakan formasi ini untuk bersembunyi di satu sisi dan menonton lelucon. Saudaraku, tidak akan butuh waktu lama bagi orang-orang dari 5 sekte besar ini untuk pingsan karena kelelahan dan mati, tanpa kita perlu mengambil tindakan. Seorang lelaki tua bungkuk menghadap seorang lelaki berjubah hitam dan berkata sambil tersenyum. Ini benar-benar berkah Tuhan. Kami awalnya datang untuk mencari Dev, tapi kami tidak menyangka akan bertemu orang-orang dari 5 sekte besar di sini. Sekarang, Sekte Guisa kita dapat mengikuti dendam dari 5 sekte besar. Pria berjubah hitam berkata dengan penuh semangat.
Saudaraku, pada hari itu, pemimpin Sekte Chen dari Sekte Chen meledakkan tubuhnya dan melarikan diri dengan sisa jiwanya, namun kami tidak dapat menghentikannya. Kata lelaki tua bungkuk itu. Tidak masalah, apa yang dapat kamu lakukan dengan jiwa yang tersisa? Bahkan jika kamu melarikan diri kembali ke 5 sekte besar, itu tidak ada artinya. Katakan pada anak buahmu untuk mempercepat serangan. Setelah orang-orang dari 5 sekte besar tersingkir, kita akan pergi ke dasar lembar retakan untuk melihatnya. Bab 3800 tidak apa-apa. Roh jahat di dalam sangat kuat. Diperkirakan tak terhitung banyaknya biksu monster yang mati di dalamnya, itu hanya untuk budidaya kita. Pria berjubah hitam berkata dengan tenang. Dimengerti, orang tua bungkuk itu mengangguk. Segera, dalam kabut hitam, serangan hantu jahat menjadi lebih ganas. Melihat ini, Master Sekte Luo berteriak tanpa daya, perisai. Saya melihat lusinan murid dari 5 sekte utama, semuanya meledak dengan aura, membentuk perisai di sekitar mereka, untuk sementara menahan serangan itu. Anda harus menarik napas, jika tidak, Anda akan benar-benar kelelahan. Ada banyak murid yang terluka, dan mereka harus disembuhkan secepatnya. Sangat disayangkan pemimpin Sekte Luo tidak membawa terlalu banyak pil selama perjalanan ini, jadi tidak ada cara untuk merawat murid yang terluka. Saya hanya bisa menyaksikan beberapa murid yang terluka parah perlahan-lahan mati dengan enggan. Sekte Guisa, jika aku kembali hidup hari ini, aku pasti akan memusnahkan kalian semua Sekte Guisa. Kalian orang-orang tercela hanya tahu cara menyerang secara diam-diam. Sekte Master Luo berteriak dengan enggan. Dia tidak takut dengan orang-orang Sekte Guisa ini, yang bisa melakukannya dengan pedang dan senjata sungguhan. Siapa sangka mereka akan membuat lingkaran sihir di wilayah kutub untuk menyerang. Pemimpin Sekte Luo juga ceroboh. Dia tidak pernah menyangka orang-orang dari Sekte Guisa akan kembali ke sini, dan begitu banyak orang akan datang. Hahaha, Luo, percuma sekeras apapun kamu berteriak, kamu tidak bisa pergi dari sini hari ini. Formasi ini adalah kartu truf terakhir Sekte Guisa kami. Sekarang setelah digunakan untuk melawanmu, kamu seharusnya merasa beruntung. Kalian 5 sekte besar telah mengejar kami dengan keras selama bertahun-tahun, dan kalian tidak pernah melepaskan Sekte Guisa kami. Hari ini adalah waktu untuk mengakhirinya. Pria berjubah hitam itu tertawa menghina, formasi di depannya terus melonjak, dan kicauan yang menyedihkan membuat semangat seseorang hampir runtuh. Kabut hitam melonjak lebih kencang, dan pemimpin Sekte Luo serta perisai mereka sudah dalam bahaya. Sekarang mereka berada di ujung tanduk dan tidak punya apa-apa lagi untuk diandalkan. Mungkinkah Tuhan ingin menghancurkan sekte kami? Kami menjunjung niat awal kami dan membunuh iblis. Mengapa kami berakhir seperti ini? Pemimpin Sekte Luo tidak berani berteriak. Tapi suara itu ditenggelamkan oleh kicauan hantu. Saat ini, Dev dan Master Sekte Chen datang dengan cepat. Kecepatan Dev mencapai titik ekstrim, dan 2 api menyala di bawah kakinya. Kekosongan bergetar, dan seluruh ruangan terkoyak. Rekan Daois Chen, kamu. Pemimpin Sekte Chen juga mengamati saat ini bahwa Dev tidak terbang cepat karena lingkungan kutub tidak cocok untuk terbang. Dev seharusnya mengobrak-abrik ruang dan berpindah dari satu sisi ruang ke sisi lainnya dalam sekejap. Meski hanya sebentar, mengambil langkah ini masih jauh. Jika bukan karena mutiara pemikat jiwa, pemimpin Sekte Chen tidak tahu apakah sisa jiwanya masih ada. Dia mungkin terpesona oleh aura kekerasan di sekelilingnya. Anda harus tahu bahwa lompatan spasial Dev membutuhkan kekuatan fisik yang sangat ketat, jika tidak, tubuh akan hancur berkeping-keping di bawah lompatan spasial yang begitu cepat. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Dev menghibur Master Sekte Chen. Dev telah menguasai langkah pembengkokan api. Meskipun dia hanya dapat bergerak beberapa mil dalam satu langkah, dia tetap stabil dan tidak dapat terluka oleh turbulensi ruang. Zhongzu Chen berhenti berbicara dan hanya bisa dengan putus asa memegang manik-manik pengikat jiwa untuk melindungi jiwanya yang tersisa agar tidak terpesona. Pada saat ini, perisai terakhir pemimpin Sekte Luo dan lainnya yang terjebak dalam formasi tiba-tiba runtuh. Mereka tidak berdaya untuk melawan. Jika kamu berjuang keras, meskipun kamu mati, kamu tidak boleh menyerah. Sekte Master Luo tahu bahwa mereka pasti akan mati. Murid dari 5 sekte besar ini semuanya mengetahui hasilnya. Situasi kematian yang tak terhindarkan membuat semua murid dari 5 sekte besar melepaskan kekuatan bertarung terkuat mereka. Karena saya tahu saya akan mati, saya tidak khawatir. Bersambung.